Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, jadi di video ini aku akan membahas materi untuk section ke-6 di tema besarnya yaitu Database Design. Oke, jadi nanti ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua pembahasan besar. Yang pertama itu untuk subsection yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang macam-macam UID, ya, Unique Identifier. Oke, jadi di sini ada tiga macam ya, ada artificial, ada composite, ada secondary. Pokoknya macam-macam UID itu semua ada di yang pertama, pembahasan yang pertama. Nah, di slide yang berikutnya atau di PDF yang berikutnya ini kita akan membahas tentang proses normalisasi. Nah, proses normalisasi ini ya proses normalisasi. Jadi proses normalisasi ini sebenarnya dibagi menjadi tiga, ada tiga jenis ya. Yang pertama itu adalah first, ya jelas. Ada first, kemudian nanti ada yang second, kemudian nanti ada yang third. Oke. Jadi itu materi kita untuk video atau di video kali ini untuk section 6. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas artificial, composite, dan secondary UID atau tentang UID. Sisanya nanti kita membahas tentang normalisasi. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu UID. Oke, jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang UID. Nah, sebelumnya mungkin kalian juga sudah tahu pada saat di awal atau di video-video sebelumnya itu sempat dibahas sedikit tentang UID. Jadi UID itu sebenarnya adalah singkatan dari Unique Identifiers. Nah, kegunaan utamanya UID ini sebenarnya untuk memisahkan tiap instance atau membedakan tiap instance yang ada di dalam database gitu. Jadi kalau intinya gini, kalau misalkan dalam satu entitas itu harus ada UID-nya. Satu entitas harus punya UID. Supaya apa? Supaya nanti kalau instansinya banyak, kita tetap bisa mencari data yang kita inginkan tuh dengan tepat. Ya, misalkan ada ribuan data, dengan menggunakan UID ini kita bisa membedakan 1000 data itu. Jadi tetap ada yang berbeda dari 1000 data itu. Itulah kegunaan dari UID. Nah, UID sendiri itu adalah sama seperti atribut, cuman dia ini yaitu tadi kegunaannya untuk membedakan itu ya. Jadi konsepnya mirip dengan atribut. Jadi dia berada di dalam entitas tapi dia mempunyai keunikan gitu. Oke. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar tentang UID? Jadi kita harus menentukan dari sekian atribut yang ada dalam entitas. Jadi entitas kan pasti ada atributnya. Nah, dalam atributnya itu kita harus bisa menentukan mana yang UID. Jadi itu adalah ini ya, is a skill that any database designer must master. Jadi itu adalah skill yang harus dimiliki oleh pembuat database. Karena kalau kalian tidak bisa membedakan UID atau memilih UID dari atribut yang disediakan, pasti nanti database-nya akan kacau. Kalian akan kesusahan untuk mencari record tertentu atau data-data tertentu. Ya, baris-baris tertentu itu akan kesusahan. Sehingga ya itulah skill yang harus kalian kuasai ya. Jadi kalian harus bisa menentukan UID dari atribut yang sudah disediakan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita dari awal-awal itu sudah selalu menyinggung adanya UID gitu. Nah, UID sendiri kan kalau digambarkan dalam ERD itu pakainya tanda pagar ini ya. Nah, sebenarnya ada dua jenis UID ini ya. Yang pertama itu simple UID. Ya. Jadi kalau misalkan dalam satu entitas ini, misalkan entitas konser tiket ini, di dalam satu entitas
hanya ada satu UID, itu biasanya disebut dengan simple UID. Oke, ingat-ingat itu aja. Jadi kalau dalam satu entitas hanya ada satu UID atau satu atribut yang dijadikan UID, itu berarti entitasnya termasuk dalam kategori yang simple UID. Nah, seandainya dari satu atribut itu masih kesulitan kita untuk membedakan tiap instance-nya nanti, atau tiap baris atau tiap record dalam datanya nanti, dalam entitasnya ini, itu kita bisa gunakan gabungan dari dua atribut atau lebih. Nah, kalau menggunakan dua atau lebih UID itu biasanya masuk ke dalam kategori composite UID. Contohnya ini ya. Jadi ini sama-sama entitas konser tiket. Yang satu yang simple UID itu cuma menggunakan tiket number saja sebagai ini UID-nya. Nah, yang satunya konser tiket yang satunya itu menggunakan tanggal dan nomor kursi digabungkan gitu ya. Jadi dia menggunakan dua atribut yang dijadikan satu untuk menjadi UID. Jadi ini dua atribut ini disebut dengan composite UID, gabungan dari dua UID gitu. Oke, berikutnya ada lagi yang disebut dengan artificial UID. Nah, artificial sesuai dengan namanya ini adalah buatan. Ya, artificial ini kan adalah buatan, atau sebenarnya di dalam natural world atau di dunia nyata seperti yang kita hidup saat ini itu biasanya nggak ada ya, don't occur. Jadi sebenarnya awalnya nggak ada. Nah, contohnya misalkan adalah orang. Jadi orang dilahirkan itu sebenarnya nggak punya namanya numbers. Jadi di dalam diri kita tuh nggak ada yang namanya nomor-nomor gitu. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi orang atau membuat perbedaan untuk tiap orang di dalam database, itu biasanya dibuatlah satu atribut tambahan atau buatan yang sebenarnya di dunia nyata nggak ada. Contohnya ini di sini ada customer. Customer itu yang secara natural world atau yang di dunia nyata dia kan pasti punya nama. Oke, ada first name, last name kalau di luar negeri. Kemudian dia punya alamatnya dan punya nomor telepon. Ini memang benar ada di dunia nyata. Nah, supaya ini bisa tiap instannya dibedakan, kan ada tuh kemungkinan kalau orang tuh first name dan last name-nya sama, kemudian kebetulan tinggal di tempat yang sama, ya kayak gitu, dia nggak punya UID nih, karena ada kemungkinan itu, sehingga nanti susah untuk dibedakan tiap instance-nya. Nah, makanya dibuatlah sebuah atribut tambahan, yaitu ID ini. Nah, ID ini berarti adalah artificial UID, atau UID yang di dunia nyata nggak ada tapi dibuat hanya untuk kepentingan sistem, biasanya gitu. Sama kayak kalian punya NIM ya, kalian lahir tuh nggak ada NIM kan di dalam tubuh kalian ya, di badan kalian nggak ada yang namanya NIM. Tapi ketika kalian masuk ke UKSW, kalian secara otomatis punya NIM. Nah, NIM ini di universitas kita tidak mungkin ada orang yang punya NIM sama. Jadi selalu semuanya berbeda. Semua mahasiswa punya NIM sendiri-sendiri. Ya, nah NIM ini adalah artificial UID karena di dunia nyata nggak ada, tapi karena masuk di UKSW dan harus disimpan ke dalam sistem atau siasat, makanya NIM-nya ini muncul. Nah, itu artificial UID. Nah, ini contoh yang lainnya, misalkan sepatu ya. Sepatu punya color, punya size, punya style, tapi susah untuk dibedakan tiap instance-nya nanti. Makanya dibuatlah namanya shoe ID ya. ID untuk sepatunya itu. Sehingga ini dengan adanya ID ini kita bisa langsung, atau maksudnya database-nya bisa langsung membedakan tiap instance-nya nanti.
Oke, ini juga contoh yang sama, student dengan segala atributnya. Ini ada first name, last name, address sama. Supaya bisa beda, dibuatlah student ID. Nah, kayak gitu. Oke, itu adalah artificial UID. Jadi ingat-ingat aja, artificial karena sifatnya buatan, berarti memang sengaja dibuat untuk kepentingan sistem gitu ya. Di dunia nyata nggak ada, tapi dalam tanda kutip ditambah-tambahin supaya ada. Nah, karena tujuannya tadi untuk membedakan tiap instance-nya tadi gitu. Itu artificial UID. Nah, kemudian untuk UID bar relationship. Oke. Jadi sebenarnya sama aja. Kalian tinggal lihat aja kalau di bar itu garisnya ini lebih dekat kemana. Garis yang garis barnya ini lebih dekat kemana. Kalau lebih dekat ke account berarti misalnya lebih dekat ke ini kebetulan account, berarti UID dari bank ini diberikan kepada account. Ya, kayak gitu. Jadi nanti account ini punya dua UID, yaitu number account dan bank number-nya ini diberikan ke sini. Gitu, ya. Jadi kalian lihat aja posisi barnya ini di mana. Jadi yang bank ini simple UID ya, karena cuma punya satu. Kemudian yang account ini karena ada bar dia menjadi composite. Walaupun tertulisnya di sini satu, tapi sebenarnya dia mendapatkan UID dari bank ke sini. Jadi dia adalah composite. Itu dia punya dua. Nah, itu kalau yang bar ya. Jadi ini juga sama contohnya, ini kemarin kita juga sudah lihat di intersection entity. Jadi enrollment ini UID-nya adalah student ID ditambah subject ID ini. Dua ya. Student simple, subject simple, enrollment-nya composite karena dia mendapatkan dari dua entitas. Itu UID untuk yang bar. Oke. Nah, untuk intersection entity sebenarnya tidak selalu harus menggunakan bar. Ya. Bisa juga kita buat menggunakan artificial UID. Contohnya yang ini. Misalkan manufacturer dengan produk, ini sebelumnya relasi many to many, kemudian muncul intersection entity-nya adalah katalog item. Nah, kemudian katalog item ini sendiri diberikan artificial UID yaitu number ini. Nah, sehingga relasinya nggak perlu pakai bar karena di entitas katalog item ini dia punya UID sendiri, yaitu UID artificial jelas karena dibuat sendiri ya. Oke, kalau yang tadi sebelumnya kan pakai bar, yang ini pakai UID sendiri gitu. Ya, jadi itu contoh-contohnya bagaimana membuat atau jenis-jenis dari UID ya. Ada yang simple UID tadi, ada yang composite UID, ada yang namanya artificial UID ya, yang dibuat sendiri. Kemudian tadi ada yang disebut UID tapi menggunakan bar ya, menggambarnya menggunakan bar. Oke, nah yang terakhir atau selanjutnya ini adalah kandidat UID ya. Jadi sebenarnya di dalam database itu ada kemungkinan beberapa atribut itu bisa atau cocok untuk dijadikan UID. Ya, ini misalkan 2 or more possible UID exist ya. Jadi ada kemungkinan dalam database itu atributnya itu ada banyak yang bisa dijadikan UID. Ya. Nah, nanti dari pilihan-pilihan ini semuanya disebut dengan kandidat UID. Ya, semua pilihannya, nominasinya itu semuanya adalah kandidat UID. Nah, nanti yang terpilih itu hanya boleh satu, jadi salah satu aja ya. Nah,
yang terpilih itu berarti disebut dengan primary UID gitu. Nanti ada banyak atribut, nanti kita lihat contohnya ya. Jadi ada beberapa atribut yang cocok jadikan UID. Nah, semuanya itu disebut dengan kandidat UID ya, jadi atau nominasi. Nah, nanti kita akan pilih mana yang akan menjadi UID-nya, UID yang sesungguhnya. Nah, yang terpilih itu disebut dengan primary UID. Nah, yang tidak terpilih itu disebut dengan secondary UID. Ya, ingat-ingat itu aja. Jadi nominasinya disebut dengan kandidat, yang terpilih menjadi primary, yang tidak terpilih menjadi secondary UID. Oke, kita akan lihat contohnya. Jadi misalkan ada entitas student, ya, dia punya atribut, ada 5 atribut, dan dia punya 2 kandidat UID, yaitu student ID dan batch number. Oke, nah dua-duanya ini layak untuk dijadikan UID karena student ID dan batch number ini pasti setiap siswa itu berbeda-beda. Ya, jadi kedua atribut ini kedua atribut ini cocok untuk dijadikan UID. Nah, tinggal nanti mana yang mau kita pilih. Bisa mau pakai batch number-nya atau mau pakai student ID-nya. Ya, kembali lagi tergantung dari entitas-entitas atau proses bisnis yang lainnya. Kalau yang sering kepake student ID ya mungkin lebih baik pakainya student ID. Tapi kalau yang lebih sering kepake batch number ya berarti nanti batch number yang jadi primary-nya gitu. Nah, nanti cara menulisnya yang primary itu ya seperti biasa, pagar gitu aja. Nanti yang secondary itu harus ada kurungnya kayak gini. Jadi di dalam satu entitas ini ada satu primary UID dan ada satu secondary UID. Oke, kemudian misalkan ini ada 3 UID kandidat sama seperti ini contohnya. Ini ada student ID, ada batch number, kemudian gabungan antara first name dan last name ini bisa dijadikan UID. Ya, gabungan ini kan berarti composite UID gitu ya. Jadi yang terpilih itu nanti adalah primary-nya, contohnya di sini student ID, kemudian yang secondary UID-nya itu nanti dipilih aja mau yang misalkan batch number ini nanti dikasih secondary yang pertama, kemudian gabungan ini jadi secondary yang kedua. Ya, jadi dalam satu entitas ini ada satu primary UID dan ada 2 secondary UID. Nah, itu tentang kandidat UID dan primary serta secondary UID. Ya, jadi secara garis besar, jadi unique identifier itu sebenarnya memudahkan atau memungkinkan kita untuk membedakan satu instance dengan instance yang lainnya, gitu. Nah, nanti sebenarnya UID ini akan menjadi dalam database namanya primary keys. Nah, nanti itu di dalam database atau dalam proses pemodelan database itu disebut dengan UID, tapi ketika masuk ke dalam database atau menjadi database fisik, dia menjadi namanya primary keys. Ya, nanti kita akan lihat lagi di section-section selanjutnya. Jadi primary key ya tugasnya sama seperti UID itu tadi ya. Jadi dia bisa mengakses specific record. Jadi kita bisa cari baris mana yang benar-benar kita ingin dapatkan gitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu tentang UID. Ya, kita sudah mengenal memahami ada banyak macamnya UID ini dan istilah-istilah yang sering digunakan. Jadi kalian ingat-ingat lagi aja ada yang namanya artificial, yaitu UID buatan. Kemudian kalau UID-nya lebih dari satu pasti ada namanya kandidat. Kemudian kalau composite itu berarti gabungan UID-nya. UID-nya ada 2 atribut yang menyusun 2 atau lebih. Dan primary UID itu dari kandidat yang terpilih adalah primary, dan secondary UID itu adalah yang tidak terpilih menjadi UID. Kemudian ada yang namanya simple UID atau satu entitas hanya ada satu atribut yang digunakan sebagai UID.
Nah, itu adalah section 1 tentang UID. Nah, setelah ini kita akan membahas untuk section subsection yang ke-2, 3, dan 4, yaitu normalisasi, proses normalisasi ya dari first, second, dan third. Oke, untuk yang subsection kedua yaitu proses normalisasi. Jadi ada 3 jenis ya normalisasi, ada first, ada second, dan ada third. Oke, jadi sebelum ke bagian first, second, dan third ini, kita akan bahas dulu apa itu normalisasi. Jadi analoginya kira-kira gini. Jadi misalkan kalian pikirkan aja, kalian tuh nyimpen nomor telepon teman kalian. Pertama itu kalian tulis di dalam buku, address book, kalian tulis nomornya. Kemudian di dalam telepon kalian, dalam handphone kalian, dan ceritanya ini kalian tulis dalam kertas, kemudian kertasnya ini kalian tempelkan ke kulkas gitulah. Pokoknya ada di dalam kertas, kemudian kertasnya tempel di kulkas. Nah, berarti kalian menyimpan nomor telepon teman kalian itu di 3 tempat yang berbeda. Kemudian ketika suatu saat teman kalian ganti nomor telepon, kemudian apa yang terjadi dengan data kalian? Nah, kalian harus mengganti data yang sudah kalian punyai itu di 3 tempat yang berbeda. Jadi address book kalian ganti, di dalam cellphone kalian atau dalam handphone kalian ganti juga, termasuk dalam kertas yang kalian tempelkan di kulkas itu kalian juga harus ganti ya. Nah, ini adalah pekerjaan yang a lot of work, maksudnya pekerjaan yang besar atau justru malah merepotkan kalian ya. Nah, sebenarnya kalau dalam pembuatan database, hal ini bisa saja terjadi kalau kalian tidak melakukan yang namanya normalisasi ya. Jadi normalisasi itu adalah untuk menghindari hal ini terjadi. Oke, jadi kalian menyimpan data yang sama di tempat yang berbeda-beda gitu. Oke, nah karena kalian menyimpan data yang sama di tempat yang berbeda, itu bisa juga disebut dengan redundancy ya, redundan. Kemarin juga sudah sempat dibahas bahwa redundan itu adalah sesuatu yang harus dihindari ketika membuat sebuah database. Jadi redundancy ini harus dibuang dalam database gitu ya. Nah, hal yang seperti tadi itu juga termasuk redundan karena kalian menyimpan data yang sama walaupun di 3 tempat yang berbeda. Tempatnya berbeda tapi sebenarnya informasi yang dihasilkan itu sama, itu juga termasuk dalam redundan. Nah, jadi untuk menghindari ini makanya dibutuhkan yang namanya normalization gitu ya. Jadi kuncinya dalam proses normalisasi itu adalah store information, simpan informasi in one place and in the best possible place. Simpan di satu tempat dan tempat yang terbaik, kira-kira kayak gitu ya. Itu juga prinsip yang harus kalian pakai ketika membuat database. Jadi kalian harus menyimpan datanya itu di tempat yang terbaik dan hanya di satu tempat, sehingga kalau ada perubahan data, penambahan data ya ke satu tempat itu saja. Oke ya. Nah, normalisasi ini ada 3 jenis. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu first normal form atau biasanya ditulis 1NF gitu ya. Ini yang pertama itu ada first normal form atau 1NF. Oke, jadi first normal form itu intinya seperti ini. Tidak boleh ada atribut yang nilainya itu multi value. Ya, ingat-ingat itu aja. Jadi first normal form itu tidak ada multi value attributes atau atribut yang punya nilai lebih dari 1. Contoh, misalkan ada entitas school building atau bangunan sekolah atau gedung sekolah. Nah, di dalamnya ini ada kode, ada nama, ada alamat,
dan ada satu atribut namanya classroom. Oke. Nah, kita bayangkan aja dalam satu gedung sekolah, apa benar di dalamnya itu hanya ada satu kelas? Kalau misalkan ternyata di dalam satu sekolah itu lebih dari satu kelas, berarti classroom ini melanggar first normal form. Ya, karena ya nggak mungkin lah ada sekolah tapi isinya cuma satu kelas gitu, jarang lah ditemuin. Ya, misalkan kita ambil contoh saja di FTI, misalkan di FTI, gedungnya FTI itu ada kelasnya ada banyak ya, di lantai 4 aja ada berapa gitu ya. Nah, kalau kita ruang kelasnya kita simpan ke dalam satu atribut semacam ini akan melanggar first normal form. Ya, cara ngeceknya paling mudah ini first normal form ya. Jadi cek aja satu persatu atribut yang kalian tulis atau kalian buat ini atau kalian tentukan ini, ada nggak yang kira-kira multi value atau bisa lebih dari satu nilainya. Kalau ada, berarti itu melanggar first normal form. Caranya menyelesaikan biasanya yang atribut yang bermasalah ini bisa dijadikan bentuk entitas baru dan nanti tinggal direlasikan one to many seperti ini ya. Jadi ini contohnya classroomnya ini multi value, oke, dibuang, bukan dibuang sih, dijadikan entitas sendiri, direlasikan one to many, udah. Nah, sekarang dua entitas ini sudah tidak ada yang multi value, sehingga ERD-nya ini atau diagram ini sudah tidak melanggar first normal form. Ya, ini paling gampang. Jadi cari aja atribut yang nilainya multi value. Kalau multi value langsung dibuat entitas sendiri, relasikan one to many. Biasanya kayak gitu solusinya. Oke, ini tadi juga sudah. Nah, kemudian kalau ini ya contoh yang ini, kalau student atau yang nomor 1 ini, student ini kira-kira apa? Yang multi value. Oke, jadi kalau yang student jelas saja subjek ya. Kenapa? Karena satu siswa atau satu mahasiswa itu bisa ngambil beberapa mata kuliah. Ya, jadi subjek ini apa yang dia ambil. Sehingga nanti solusinya ada di next slide gitu ya. Kemudian kalau shopping mall ini yang multi value tentu saja store name ini. Oke, dan tentu yang store floor ini juga termasuk. Ada dua atribut yang multi value gitu ya. Jadi dalam mall itu kan banyak tokonya. Contohnya aja di Paragon Semarang itu ya, atau di Transmart Semarang ada Chatime, ada Yoshinoya, ada macam-macam toko di dalamnya. Jadi dua atribut ini yang bermasalah. Kemudian yang nomor 3 ini ada di mana kira-kira kalau ada antara tim dan liganya ini ya. Jadi yang bermasalah adalah playernya jelas ya. Kenapa? Karena dalam satu tim itu pemainnya ada lebih dari satu yang jelas ya. Namanya aja tim. Jadi tim kan pasti berisi lebih dari satu pemain gitu. Nah, nanti solusinya seperti ini ya. Jadi yang pertama tadi, karena subjek ini yang bermasalah, makanya dibuat entitas baru. Kemudian store ini, store name dan store floor ini karena multi value juga dibuat entitas sendiri. Jadi subjek entitas sendiri. Kemudian ini tadi tim dan league, kemudian player ini multi value sehingga dibuat entitas sendiri player. Ya, sehingga sekarang semuanya ini sudah
dalam bentuk first normal form atau sudah tidak ada yang melanggar first normal form. Ya, itu adalah proses normalisasi yang pertama, yaitu first normal form. Oke, yang berikutnya adalah second normal form ya. Tadi kita sudah belajar yang first, sekarang kita belajar yang second. Oke, langsung saja kita ke contoh masalahnya aja. Jadi di sini kita punya entitas yaitu product supplier. Kemudian UID-nya jelas composite ya, ada supplier number, ada product number, ada purchase price, dan supplier name. Oke, nah misalkan di dalam kenyataannya atau di dalam dunia nyata itu satu supplier ini memasok gitu, memasok 5 produk yang berbeda, 5 different products. Jadi misalkan gini, kalian punya coffee shop misalkan, kemudian kalian punya pemasok misalkan si A, itu dia ngirimkan kopi, susu, gula aren, pokoknya ada 5 jenis gitulah ya. Nah, karena satu supplier ini mengirimkan 5 jenis barang, otomatis dia akan punya 5 instance di dalam entitas ini ya. Sesuai dengan entitas ini, karena dia masuk 5 jenis barang, dia juga akan punya 5 instance di sana, di dalam ini. Nah, kemudian suatu saat teman kalian ini merubah nama perusahaannya itu, misalkan jadi pakai nama perusahaan B misalkan, kayak gitu. Dari yang semula A berubah menjadi B. Apa yang terjadi dengan database kalian? Ya, kalian harus mencari 5 instance yang sudah sebelumnya dipasok A, itu kalian harus rubah menjadi B kan, gitu ya. Lagi-lagi melakukan hal yang sifatnya kurang efisien dan efektif. Ya, kalau itu cuma 5, kalau ratusan, kalau ribuan, apa yang terjadi dengan database? Ya, kalian harus merubah ratusan atau ribuan data itu. Nah, ini adalah bentuk second normal form ya, masalah yang muncul di dalam second normal form ya. Jadi second normal form itu intinya adalah any non-UID attribute be dependent on the entire UID. Jadi jangan sampai ada non-UID attribute ya, purchase price atau supplier name. Ini contohnya supplier name berarti ya, karena terjadi perubahan nama supplier kayak gitu ya. Jangan sampai ada non-UID attribute be dependent, itu maksudnya tergantung banget ya, hubungannya sangat erat banget, atau bisa juga dibilang property of ya, bagiannya atau anggota dari UID-nya ini ya, dari semua UID-nya ini. Kebetulan UID-nya 2, composite, dan sebenarnya lebih cocok suppliernya ini dijadikan entitas sendiri, karena suppliernya ini tuh hubungannya erat banget dengan supplier number ini gitu ya. Oke, nah caranya adalah membuat entitas supplier tadi, itu solusinya. Jadi kebanyakan solusinya dalam proses normalisasi ini membuat entitas baru lagi biasanya. Nah, jadi produk supplier tadi sebelumnya itu dirubah menjadi produk saja. Kemudian suppliernya ini dijadikan entitas sendiri. Oke, kemudian yang berhubungan dengan supplier dalam produk ini juga dicoret atau dibuang. Ini supplier number dan supplier name-nya ini dibuang dan dipindahkan ke supplier sini. Nah, supaya tetap hubungannya maksudnya agak erat gitu ya, makanya dikasih bar di sini,
sehingga ID dari suppliernya ini tetap nempel ke bagian produk ini. Oke, nah sehingga sekarang kalau misalkan suppliernya berubah nama, yang kita ganti cukup satu di sini saja, nggak perlu kita cari dari semua produk yang kita punya itu, tapi kita cukup ganti saja dari entitas suppliernya ini. Nah, itu adalah second normal form, ya. Kemudian contoh yang lainnya ini misalkan adalah bank, ya. Ini ada account dan ada bank. Kemudian dalam account ini ceritanya ada atribut bank location atau lokasi dari banknya itu. Nah, karena bank ini kan biasanya juga gedungnya itu kan bisa pindah-pindah gitu ya. Maksudnya misalkan sewanya habis terus harus berpindah. Nah, daripada mengganti banyak banget bank location ini, sebaiknya dijadikan entitas sendiri gitu. Ya, kira-kira second normal form seperti itu ya. Jadi jangan sampai tadi, ingat-ingat, ada non-UID attribute yang bergantung atau malah jadi properti dari keseluruhan UID-nya ini. Biasanya ini terjadi di UID atau entitas yang UID-nya itu komposit gitu ya. Biasanya sering terjadi di sana. Kalau melanggar ya langsung saja tinggal diperbaiki gitu. Nah, kalau misalkan di yang contoh yang lainnya ini, ya, kalau kalian perhatikan ini, ya ada entitas order, pesanan, ada entitas produk, kemudian ada intersection entity yaitu order line. Ya. Nah, ini yang salah itu adalah item price di sini, letaknya di bagian order line ini. Kenapa salah? Karena kalau misalkan nanti ada perubahan harga barang, jadi ini kan ceritanya di dalam, anggap aja dalam restoran gitulah, order dengan produk-produknya, misalkan makanannya, ya misalkan menu makanannya itu harganya berubah. Nanti kalau terjadi perubahan, kita harus merubah semua. Jadi misalkan harga bubur ayam berubah dari 8.000 menjadi 10.000 misalkan. Nanti kita harus mengganti semua data pesanan orang, ya, yang waktu itu pesan bubur ayam itu harganya harus diganti menjadi 10.000. Kalaupun dalam sehari itu misalkan ada 100 pemesan, ya berarti kita harus ganti 100 data. Nah, itu juga akan merepotkan, sehingga item price ini justru tidak cocok kalau ditempelkan ke bagian order line. Nah, item price-nya ini solusinya tuh paling cocok diletakkan ke bagian produk. Ya, jadi kalau price-nya di sini nanti akan kalau ada proses update tuh akan merubah terlalu banyak data. Ya, selain itu memang item price atau harga barang itu kan memang apa ya, hubungannya itu lebih dekat kepada produk. Ya. Dia itu di sini depends solely. Ya, depends solely itu maksudnya solely itu nempel erat banget atau hubungannya dekat banget dengan produk, sehingga item price atau harganya ini lebih cocok diletakkan ke bagian produk. Gitu. Jadi yang sebelumnya tadi itu melanggar second normal form, sehingga ini solusinya. Ya, jadi kira-kira kayak gitulah. Ya, itu tadi tentang yang second normal form. Oke, yang terakhir itu adalah third normal form. Nah, kalau yang ini langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi, aturan dari third normal form ini adalah no non-UID attribute, jangan sampai ada atribut yang non-UID, jadi bukan UID ini be dependent atau bergantung banget atau berhubungan erat dengan
non-UID atribut lainnya. Ya, ini aturan dari yang third normal form. Jangan sampai ada non-UID atribut yang sebenarnya itu berhubungan erat dengan non-UID atribut lainnya. Contoh di sini ada atribut CD, entitas CD. Dia punya atribut ID, title, producer, year, store name, dan store address. Oke, nah ini adalah bentuk dari third normal violation atau melanggar third normal form, karena store address ini dependent terhadap store name, atau store name juga bergantung kepada store address-nya ini. Ya. Jadi non-UID bergantung dengan non-UID lainnya, atau yang gini, pokoknya seperti inilah. Nah, ini melanggar third normal form. Oke. Nanti kalau kalian bayangkan juga sama, misalkan ini kan orang mau nyimpen CD, data CD-nya ke dalam database. Nah, nanti misalkan pembeliannya itu nama tokonya ganti atau alamatnya berubah, kita harus ganti semua. Jadi sama masalahnya ke dalam database. Nah, ini melanggar third normal form, sehingga solusinya adalah membuat entitas baru lagi. Ya, jadi hampir semuanya itu solusinya adalah membuat entitas baru lagi. Ya, tinggal nanti direlasikan aja one to many kayak gitu. Ya, jadi CD, nah store ini kan tadi masalahnya ada di dua entitas ini. Ya, walaupun entitas ini sebenarnya tidak melanggar first normal form dan tidak melanggar second normal form, tapi dia melanggar yang third normal form, sehingga dua atribut ini dipisahkan ke dalam entitas store sendiri. Ya, name dan address-nya ada. Karena harus punya UID, makanya ditambahkan artificial number ini. Dan nanti tinggal direlasikan dengan CD, sehingga ini sudah tidak melanggar third normal form-nya. Oke, itu third normal form. Nah, ini contoh yang lainnya, yaitu city. Ya, dalam kota itu ada dua variabel atribut, ya. Di sini ada state dan state flower. Jadi di Amerika itu setiap kota itu ada lambang bunganya. Ya, setiap kota ada lambang bunganya. Bukan lambang bunga sih. Negara bagian itu punya lambang bunganya. Nah, ini state dan state flower ini jelas melanggar third normal form karena konsepnya sama dengan yang CD tadi, ya. Dia ini state dan state flower ini kan bergantung satu sama lain, jadi dia sebenarnya tidak terlalu bergantung kepada CD-nya ini, sehingga lebih cocok dibuatkan entitas sendiri. Ya, state, ID, name, dan flower. Ya. Oke, ini contoh yang lainnya juga third normal form second example. Ini ada employee dan departemen, otomatis sebenarnya langsung bisa kelihatan sih kalau melanggar tuh, ya. Jadi ini partner name dan partner birth date ini kan juga saling bergantung. Jadi ini melanggar third normal form, sehingga solusinya dibuatkan entitas baru menggunakan dua atribut tadi, partner name dan birth date gitu. Oke, itu untuk third normal form. Nah, jadi itu semua adalah proses normalisasi, ya. Jadi ada first normal form, second, dan third. Kemudian untuk proses normalisasi ini sebenarnya first, walaupun namanya first, second, dan third, ini bukan berarti step by step, bukan, ya. Jadi ada kemungkinan ERD kalian itu melanggarnya cuman first saja, atau melanggarnya cuman second saja, atau third saja gitu. Itu tuh bukan step, oh harus first dulu baru second baru third, itu enggak. Jadi dia itu ya cuman namanya aja first, second, third gitu, ya. Jadi tidak harus tiga-tiganya kalian lakukan. Yang perlu kalian lakukan pokoknya tinggal cari saja, pastikan bahwa ERD kalian itu tidak melanggar ketiga-tiganya gitu. Kalau cuman ternyata
waktu kalian buat RD kalian cuman melihat terus melihat RD-nya, kemudian kalian ketemu oh ini melanggar first normal form, berarti kalian harus perbaiki. Kemudian kalian cari lagi, oh ini melanggar first normal form lagi, kalian perbaiki. Sampai kalian tidak RD kalian itu tidak melanggar ketiga-tiganya, baru itu RD-nya biasanya dianggap valid gitu. Kalau masih ada yang melanggar ya kalian terus perbaiki sampai selesai. Itulah disebut dengan proses normalisasi. Ya, jadi ingat-ingat lagi, first, second, dan third ini bukan step by step, tapi itu cuma nama saja. Jadi bisa dilakukan, bisa juga enggak. Ya, kalau kalian buat pertama langsung nggak ada yang melanggar first, second, atau third, yaitu baik sekali. Ya, walaupun dalam kenyataannya susah terjadi seperti itu. Jadi ya proses normalisasi ini wajib kalian lakukan dalam pembuatan RD. Oke, jadi itulah materi untuk section ke-6. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.